Untuk video yang kali ini agendanya adalah bercerita tentang Elon Musk. Soalnya gue baru menyelesaikan biografinya ditulis oleh Walter Isaacson sekitar 2 minggu yang lalu. Dan itu bener-bener gue baca tiap hari karena memang isinya menarik aja, emang nagih aja. Jadi dan ada banyak hal menarik yang rasanya bisa diceritakan dari bacaan itu. Mungkin yang pertama, tadi sampai mana ya? Kayak tadi sampai pada titik bacanya nagih. Iya, karena ditulis dengan baik gitu. Dan ada banyak hal yang bisa diomongin. Satu hal mungkin yang pertama adalah Elon Musk sebagai leader. Kayak gue sering lah ada di posisi, bukan sering sih, beberapa kali lah ikut kayak semacam class of skill gitu, kayak how to treat others, gimana cara bersikap dengan orang lain dalam konteks profesional, gimana cara jadi pemimpin. Cuman ketika gue liat Elon Musk, kayak anjing, orang ini sangat beda dengan standar leader atau cara jadi leader yang oke gitu. Maksudnya standar yang biasa gue pelajari kayak gue ikut kayak kelas soft skill gitu tuh beda sekali. Kayak dia tuh bisa dibilang ya cukup brengsek sebagai leader. Kayak kalau baca di biografinya, dia tuh dengan cepat bisa mencat orang. Kayak dalam satu bagiannya gue lupa, kayak di Tesla gitu ada satu hal yang gak works, dan dia kayak dengan cepatnya dari entah apa gitu, satu bagian yang gak works, besoknya atau apa gitu, hanya dalam waktu cepat langsung mencatin. Bukan pekerja tapi kayak tingkat manajer dan semacamnya di situ loh. Orang-orang yang sebetulnya sudah bekerja mungkin bertahun-tahun di situ gitu. Dan dia tidak pikir panjang akan hal tersebut sih. In fact dia klaim dia punya Asperger kan. Kayak orang menderita Asperger itu basically setahu gue nggak begitu bisa berempati sama orang gitu. Dan itu jelas terlihat sih dari hasil baca gue gitu. Yang mana menariknya juga adalah biografernya ini basically shadowing Elon Musk, kayak ngikutin Elon Musk aja selama 3 tahun ke 2 tahun terakhir gitu untuk jadi bahan tulisannya. Dan itu maksudnya bukan ngikutin diem-diem ya, kayak emang ngikutin aja, emang ngikutin yang Elon Musk tahu dia ikut dan emang mempersilahkan dia untuk ikut, dan emang udah tahu dia sebagai biografer, jadi kayak informasinya dalam gitu. Kayak it's almost like he treat others as a tool untuk his big purpose gitu. Kayak mungkin kita bisa bicara nanti ya soal big purpose-nya dia, tapi cara dia memperlakukan orang lain tuh kata salah satu pekerjaannya. Dan dari bacaan gue juga, gue setuju dengan itu. Dia memperlakukan mereka tuh sebagai semacam alat aja untuk tujuan besarnya dia gitu, seperti ya bikin peradaban manusia di Mars atau bikin X gitu sebagai platform
helping democracy atau hal-hal lain. Tapi itu tadi dia bisa sangat jerk. Ada satu peristiwa di mana ketika Jumat malam gitu di Palo Alto atau di mana di intinya di situs kerjanya SpaceX. Ketika orang-orang memang harusnya libur Jumat malam, Elon Musk datang dan dia cuma ngeliat ada 2 orang atau beberapa orang di tempat kerja itu dan dia ngamuk-ngamuk, atau dalam istilah penulis biografi ini, istilah Walter Isaacson, dia memasuki demon mode-nya dia. Dimana pada titik itu dia ngamuk-ngamuk karena anjing kenapa cuma ada 2 orang di sini. Yang mana kalau dalam standar gue ya, dan standar kita lah, wajar saja sebetulnya karena ya Jumat malam memang waktunya libur, tapi itulah bedanya dia gitu, Elon Musk. Kayak dia nggak punya empathy gitu, sesuatu yang mungkin kalau soft skill soal pekerjaan ya belajar berempati sama orang. Tapi Elon Musk dia kayak ngamuk terus ngumpulin semua orang besok harus ada di sini kerja. Gila. Dan itu bukan sesuatu yang sekali 2 kali, sampai ada istilah demon mode-nya Elon Musk kayak. Itu yang dilakukan di Twitter, itu yang dilakukan di SpaceX. Dia basically salah satu kata yang dia suka tuh hardcore kayak kayak gue ada salah satu saga di Tesla, ada salah satu kisah di Tesla gitu sekitar 2018 atau 2000 berapa gitu, kayak Elon Musk tuh natepin target yang gila-gilaan, harus produksi berapa ribu, katakanlah, gue nggak tahu ini bisa sangat salah angkanya, tapi katakanlah sekian ribu, 5.000 mobil per bulan gitu, 5.000 Tesla per bulan gitu, dan itu angka yang gila-gilaan. Dan itu benar-benar nge-push semua orang dalam bulan tersebut untuk kayak basically kerja dan tidur di pabriknya, termasuk Elon Musk. Jadi kayak ketika gue baca ya bagaimana dia benar-benar kayak bekerja sampai pada titik dimana, dan itu bukan sesuatu yang terjadi sebulan 2 bulan sih, kayak basically tiap saat gitu, dimana dia tidur di lantai pabriknya. Gue jadi tau kayak ini emang different animal, dan gue jadi bertanya-tanya kayak kok bisa ya orang mendedikasikan hidupnya segila itu, kayak apa sih yang bikin orang dia tuh Elon Musk tuh mau mendedikasikan waktunya segila itu untuk purpose yang benar-benar apa ya, aneh, sangat aneh sebetulnya, kayak sangat science fictional gitu, kayak taruh manusia di Mars atau solving problem energi di bumi dengan Tesla, kayak atau bikin robot yang bisa membantu manusia di masa depan lewat, gue lupa nama robot di Tesla, kayak tujuan-tujuan yang basically sangat mudah dilihat di novel-novel science fiction gitu, kayak aneh sekali. Dan itu sih, dan sekarang pandangan gue jadi lebih kompleks gitu terhadap how to be a leader, karena spektrumnya itu luas ternyata. Gue rasa mungkin kalau untuk nyaranin kayak jadi leader di sebuah katakanlah dengan startup deh, jadi ketua kelas gitu, atau jadi project
atau jadi ketua tim project programming di mata kuliah tertentu gitu. Mungkin di situ jadi brengsek, jadi orang brengsek yang nge-push orang seenaknya dan ngasih deadline yang tight tanpa alasan tuh mungkin bukan sesuatu yang efektif gitu. Tapi gue rasa pada titik-titik tertinggi kayak ketika lo udah ada di level di titik dimana lo punya tujuan gila kayak naruh orang di Mars. Gue rasa pada titik itu untuk bisa sukses hanya bisa terjadi ketika lo dipimpin oleh orang-orang yang gila dan mungkin brengsek gitu pada akhirnya. Gue rasa seperti itu sih. Kayak untuk ukuran orang normal gitu tidur 8 jam penting. Tapi pada titik tertentu kalau lo mau jadi top 1% di suatu hal atau top 0.1% di suatu hal, jadi orang-orang paling top mungkin di titik itu lo harus tidur 5 jam gitu. Mungkin gitu juga Elon Musk kayak kalau mau capai titik di orang nomor satu, bukan orang terkaya ya, dia orang terkaya tapi kayak punya 4 perusahaan yang punya tujuan science fiction ish, itu kayak di titik itu mungkin memang butuh orang brengsek, tapi pertanyaannya adalah harga apa yang dibayar untuk itu kan. Dan kalau lo baca biografinya lo akan tahu, oh kesuksesan itu juga hadir dengan downside-nya sendiri sih. Bagaimana hubungan pribadinya rusak, gimana dia basically Elon Musk maksudnya dia itu basically ya stress out sampai pada tingkat yang luar biasa gitu. Kayak pernah diceritain kayak pada periode Tesla hampir bangkrut, dia tiap hari bangun, kalau nggak salah setiap malam bangun teriak-teriak gitu sambil muntah-muntah kayak gila. Gila sih Elon Musk. Dan ya, gelap terangnya jadi satu lah, hal buruk dan hal baiknya jadi satu. Dan itu membuat gue mengapresiasi betapa banyak yang harus dikorbankan kalau lo mau mencapai hal-hal besar sih. Tapi lagi-lagi pertanyaan untuk diri gue sendiri mungkin kayak kalau gue dikasih kesempatan untuk punya pencapaian sama Elon Musk, pencapaian seperti Elon Musk kayak gitu, apakah gue mau ya, mengingat apa saja yang harus dia korbankan gitu. Kayaknya enggak sih. Gitu sih.